Bab 646. Suasana hati Su Liqin sedikit kacau saat ini. Mahar sebesar 30 juta yuan tentu sangat menggiurkan, namun kuncinya adalah membiarkan putranya menikah dengan wanita hamil. Bukankah ini yang sering disebut orang sebagai ayah yang bahagia? Meskipun saya bukan anak muda, saya masih memiliki pemahaman tentang kata-kata kunci ini. Namun, ketika dia mengira Tuan Sue telah meminta mahar sebesar 30 juta yuan dan menyediakan berbagai sumber daya untuk mendukungnya, Su Liqin mulai menantikannya jauh di dalam hatinya. Menurutnya, selama uangnya mencukupi, tidak masalah besar bagi anaknya untuk menjadi seorang ayah. Namun kuncinya adalah tidak apa-apa jika pihak lain sedang mengandung anak Tionghoa. Saat itu Anda bisa menjelaskan kepada kerabat dan teman Anda bahwa keduanya sudah menikah secara tertutup dan sedang hamil, jadi mereka menikah. Demi uang, setelah anak itu lahir, dia akan membesarkan anak itu sebagai miliknya. Tunggu 2 tahun lalu biarkan dia melahirkan seorang anak laki-laki, bukankah cukup hidup bersama? Tapi kuncinya adalah putri Tuan Sue masih mengandung anak berkulit hitam. Jika putranya benar-benar menikahinya, ketika anak itu lahir, bukankah putranya akan ditikam di tulang belakang? Memikirkan hal ini, Su Liqin agak ragu-ragu. Melihat keraguan-raguannya, saudari Lu berbisik di telinganya, "Liqin, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya, Tuan Sue dan istrinya sangat cemas sekarang. Mereka tidak tahu tentang kehamilan putri mereka sebelumnya, tetapi sekarang masalahnya adalah, jika kamu jangan terburu-buru, atasi itu, begitu putri mereka muncul, Tuan Sue dan istrinya tidak akan sanggup menanggungnya di depan wajah mereka." Pikir Su Liqin. Dilihat dari sini, Tuan Sue seharusnya sangat cemas sekarang. Dalam hal ini, sebaiknya aku merobeknya. Memikirkan hal ini, Su Liqin segera berkata, "Saudari Lu, sejujurnya, masalah ini sangat memalukan. Kami juga ingin membantu Tuan Sue, tetapi kami tidak bisa membiarkan orang mengkritik hidung anak saya dan menyebutnya sebagai pemetik di dalam masa depan." "Pansia, kan?" Saudari Lu buru-buru berkata, "Jadi Tuan Sue juga memperhatikan situasi keluarga Anda. Jika Anda bersedia menerima keluhan ini, Tuan Sue pasti akan memberi keluarga Anda lebih banyak kompensasi dalam bentuk uang." "Liqin, jujur saja, sekarang ini menghasilkan sedikit uang jauh lebih banyak. Terlebih lagi, masih 30 juta. Orang biasa tidak bisa menghasilkan uang sebanyak itu seumur hidup. Tuan Sue bisa memikirkan keluargamu, terutama karena menurutnya anakmu, aku cukup cocok dalam segala aspek, dan bahkan jika aku menikahi keluargamu, mereka tidak akan kehilangan muka." Berbicara tentang ini, saudari Lu buru-buru menambahkan, "Sejujurnya, Tuan Sue menawarkan kondisi yang baik. Jika Anda pergi ke rumah orang lain akan segera setuju. Saya menyarankan Anda, jangan lewatkan yang ini, peluang bagus." Su Liqin tersenyum dan berkata, "Saudari Lu, saya tahu Anda juga memiliki niat baik, tetapi sejujurnya, jika hal seperti ini dilakukan pada keluarga miskin, mereka pasti akan segera setuju, tetapi keluarga kami, saya punya dasar sampai batas tertentu, tapi harga Tuan Sue agak rendah." Saudari Lu memandangnya dan bertanya, "Liqin, saya memiliki hubungan yang baik dengan Anda, jadi jangan bicara berputar-putar. Beritahu saja nomornya, sedangkan saya akan segera membalas Tuan Sue. Jika Tuan Sue punya tidak keberatan, maka kedua keluarga memutuskannya, lalu memilih tanggal, mengadakan pernikahan, dan menerima akta." Su Liqin berbisik, "Baiklah, saudari Lu, tolong beritahu Tuan Sue dan istrinya tentang hal ini. Mas kawinnya tidak boleh kurang dari 50 juta. Mengenai sumber daya tepung di supermarket, sebagian besar pasti akan diberikan kepada keluarga saya. Jika mereka setuju, maka kita tidak perlu memilih tanggalnya. Lihat, saya sudah menyiapkan jamuan makannya, dan saya belum melakukannya, belum menulis nama di pintu pelangi pernikahan. Mari kita minta sebuah keluarga mengirim putrinya kemari, dan kita akan mengadakan pernikahan hari ini." Setelah mengatakan itu, Su Liqin berkata sambil tersenyum, "Saudari Lu, putri mereka sedang hamil. Masalah ini tidak boleh ditunda. Lebih cepat lebih baik. Selain itu, saudari, jika Anda membantu saya menyelesaikan masalah ini, saya akan memberitahu Anda di pribadi nanti. Aku akan memberimu keuntungan 2 juta. Alasan utama mengapa saudari Lu menerima pekerjaan ini dengan begitu antusias adalah karena Tuan Sue telah berjanji kepadanya bahwa jika dia dapat menemukan mertua yang baik untuk putrinya yang bersedia membiarkan putrinya melahirkan anak tersebut, maka Tuan Sue akan melakukannya.
Akan memberinya 5 juta. Bagaimanapun, Tuan Sue adalah anak tunggal, dan dia tidak ingin reputasi putrinya rusak. Oleh karena itu, mengeluarkan lebih banyak uang untuk masalah ini sangat bermanfaat di mata Tuan Sue. Sekarang ketika saya mendengar Su Liqin berkata bahwa dia bersedia memberi dirinya 2 juta lagi, saudari Lu juga sangat bersemangat. Setelah masalah ini diselesaikan, jumlahnya akan menjadi 7 juta. Uang ini datang dengan mudah. Memikirkan hal ini, dia segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon Tuan Sue. Begitu panggilan telepon masuk, dia berkata sambil tersenyum, "Oh, Tuan Sue, saya punya kabar baik untuk Anda. Istri Lao Sun tertarik dengan lamaran Anda." "Oh," pihak lain bertanya dengan penuh semangat, "apa detailnya? Apakah mereka sudah setuju? Kapan pernikahannya bisa dilangsungkan?" Nyatanya, Tuan Sue dan istrinya sudah terlanjur jatuh cinta pada putra Sun Dewang, Sun Hongwei. Pemuda itu sangat energi dan memiliki karakter yang baik, bahkan yang lebih langka lagi adalah ia lulus dari universitas bergengsi. Hal terbaiknya adalah dia belum menikah. Meskipun putrinya mengandung orang asing, dia tidak ingin putrinya menerima wanita yang bercerai, jadi yang terbaik adalah mencari seseorang seperti ini yang belum pernah menikah. Apalagi kondisi keluarga Sun Hongwei juga baik, dan tidak akan berbuat salah pada putrinya. Yang terbaik adalah bisnis Sun Dewang bergantung padanya, artinya dia selalu bisa mengontrolnya. Jika keluarga mereka berani, jika dia tidak memperlakukan putrinya dengan baik, maka dia akan langsung memotong penghasilannya, dan mereka pasti akan merawat putrinya seperti seorang bibi. Jadi, Tuan Sue bertanya sambil tersenyum bahagia, apakah putra dari keluarga tua Sun itu bersedia? Jika dia bersedia, itu bagus sekali. Saya telah melihat anak ini, dia tidak jahat, dia sangat baik. Jika hal ini bisa dilakukan, maka saya benar-benar perlu mengucapkan terima kasih banyak. Saudari Lu berkata sambil tersenyum, "Tuan, bisakah Anda menyiapkan mas kawin lagi?" Tuan Sue tanpa sadar bertanya, apakah 30 juta tidak cukup? Saudari Lu tersenyum dan berkata, "Tuan." Setelah mengatakan itu, saudari Lu buru-buru menambahkan, "Tuan, istri saya dipandang rendah oleh 10.000 orang. Jadi sekarang istri Lao Sun membuat keributan di sini hanya untuk mencegah menantu perempuannya masuk. Apakah kamu tidak cemas? Jika kamu setuju dengan kondisi keluarga Lao Sun, kamu dapat langsung membawa Jingjing kembali sekarang dan mengikutinya. Lao putra Sun akan menikah." Sejujurnya, Tuan Sue, Jingjing tidak bisa menyembunyikan situasinya. Jika Anda menunggu lebih lama lagi, dia akan hamil. Jadi kemanapun Anda melihat, Anda tidak dapat menemukan hal sebaik itu sehingga Anda bisa mengatur pernikahan dengan benar. Pergi hari ini. Nah, bab 647. Setelah Tuan Sue mendengar ini, dia segera berkompromi. Yang dia khawatirkan hanyalah reputasi putrinya akan rusak dan kebahagiaan seumur hidupnya akan terpengaruh. Sekarang sudah ada calon menantu yang baik, dan ajaibnya pernikahan bisa segera dilangsungkan. Tindakan ini sangat cepat sehingga sulit menemukannya meski dengan lentera. Jadi dia hanya memikirkannya sebentar, dan langsung setuju, berkata, "Oke. Beritahu keluarga Sun bahwa 50 juta tidak akan berkurang 1 sen pun. Saya akan membawa putri saya ke sana dan mengatur pernikahan pengantin pria terlebih dahulu. Selesai, dan maka besok aku akan mengundang teman-teman dan kerabatku ke sebuah jamuan makan, dan mengadakan pesta di sisi wanita di rumah kita, agar pernikahan kedua anak itu terselesaikan." Saudari Lu juga berkata dengan penuh semangat, "Tuan, ayo. Maka semua masalah akan terselesaikan hari ini, dan Anda dapat duduk dan bersantai." Tuan Sue tertawa keras di ujung telepon yang lain, "Masalah ini sangat mengganggu saya sehingga saya tidak bisa tidur selama beberapa hari. Hari ini saya akhirnya menyelesaikannya sekaligus. Saudari Lu, terima kasih banyak. Saya akan membiarkannya istri dan anak perempuanku bersiap-siap, bawa dia ke Hilton untuk bertemu putra keluarga Sun, dan segera atur pernikahannya. Jika pernikahannya berjalan lancar hari ini, aku akan memberimu 1 juta lagi." Saudari Lu gemetar karena kegembiraan. Meskipun dia cukup kaya, dia tidak pernah menghasilkan uang semudah itu. "Jika ini terjadi, bukankah saya bisa mendapatkan 8 juta hari ini?" Dengan bersemangat, dia menutup panggilan telepon dari Tuan Sue, dan buru-buru mendatangi Su Liqin dan berkata sambil tersenyum, "Liqin, kakak perempuanku dan aku cukup berani untuk melakukan ini." Su Liqin buru-buru bertanya, "Saudari Lu, apa yang Tuan Sue katakan?"
Saudari Lu berkata sambil tersenyum, saya sudah bernegosiasi dengan Tuan Sue, dia tidak keberatan dengan hadiah 50 juta. Saya akan segera membawa istri dan anak-anak saya. Ya Tuhan, Su Likin sangat gembira hingga dia hampir terkena serangan jantung ketika mendengar ini. Dia dan suaminya telah bekerja keras selama separuh hidup mereka, dan total aset keluarga hanya 30 hingga 40 juta. Tapi saya tidak menyangka sekarang Tuan Sue akan menikahi putrinya, dia akan bersedia memberikan 50 juta sebagai mahar. Dan itu masih berupa uang tunai. Saat ini, apa yang lebih dapat diandalkan daripada uang tunai? Ini setara dengan mengatakan bahwa selama putranya menikahi putri Tuan Sue, kekuatan keluarganya akan berlipat ganda atau bahkan 3 kali lipat. Karena Tuan Sue memiliki banyak jaringan supermarket menengah, selama dia mengalokasikan semua sumber daya tepung untuk keluarganya sendiri, apakah pendapatan keluarganya akan tetap rendah dan meroket seperti roket? Memikirkan hal ini, dia dengan bersemangat berkata kepada saudari Lu, "Oh, saudara perempuanku yang baik, tetapi aku harus sangat berterima kasih padamu. Jangan khawatir, aku berjanji kepadamu bahwa uangnya tidak akan berkurang." Saudari Lu melirik Zhang Xiaoman yang mengenakan gaun pengantin dari kejauhan, dan berbisik, Anda harus segera menangani gadis dari keluarga miskin ini. Tuan, itu saja. Bagaimana jika gadis ini masih di sini saat itu? Apa yang harus dilakukan? Kamu ingin Tuan Sue melakukannya? Ketika Su Likin mendengar ini, dia segera menepuk dadanya dan berkata, Saudari Lu, jangan khawatir, saya akan mengusir Zhang Xiaoman ini sekarang. Saya akan minta seseorang menghajarnya. Saudari Lu bertanya lagi, apakah keluargamu Hong Wei keberatan dengan masalah ini? Jangan kembali dan menyelesaikan semuanya. Dia tidak bersedia. Su Likin melambaikan tangannya dan berkata dengan nada menghina, jika dia berani tidak setuju, ayahnya dan saya akan memutuskan semua hubungan dengannya. Saat ini, gilirannya untuk mengatakan, tidak. Setelah itu, Su Likin melangkah ke depan Sun Hongwei dan Zhang Xiaoman dan berkata dengan dingin, Wei Wei, ibumu, saya masih mengatakan hal yang sama, jika keluarga Zhang Xiaoman tidak dapat memberikan mahar 30 juta, maka Anda tidak perlu membahas pernikahan ini. Petik 2, 30 juta, Sun Hongwei dan Zhang Xiaoman terkejut. Kemudian Sun Hongwei tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan marah, Bu, apakah kamu tergila-gila menjadi miskin? Baru saja kamu mengatakan 10 juta, dan dalam sekejap menjadi 30 juta. Di mana kamu ingin keluarga Xiaoman mendapatkan begitu banyak uang? Bahkan keluarga kami mau tidak mau bertanya. Saya tidak mampu membeli uang sebanyak itu. Su Likin meraih lengan baju Sun Hongwei dan berkata, ikutlah denganku, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Setelah berkata demikian, ia menyapa suaminya Sun Dewang, matahari tua, kemarilah juga. Sun Dewang buru-buru mengikutinya, dan keluarga beranggotakan 3 orang itu sampai di sudut yang sepi. Sun Hongwei bertanya dengan marah, Bu, apa yang akan kamu lakukan? Bukankah kamu hanya tidak ingin melihatku bahagia? Su Likin berkata dengan tegas, mengapa kamu berbicara dengan ibumu? Sebagai seorang ibu, aku membesarkanmu seperti ini, bagaimana mungkin aku tidak ingin kamu bahagia? Aku hanya tidak ingin melihatmu melompat ke dalam lubang api. Apakah kamu tidak tahu apa yang terjadi dalam keluarga Zhang Xiaoman? Jika kamu menikahinya, orang tuanya dan saudara laki-lakinya harus berbaring di atasmu dan menghisap darahmu. Mereka tidak hanya akan menghisap darahmu, tetapi mereka juga akan menghisap darahmu. Darahku dan darahku, darah ayahmu, apakah kamu ingin membuat kami berdua kesal sampai mati? Atau kamu ingin membunuh kami berdua? Sun Hongwei segera berjanji, Bu, jangan khawatir. Setelah Xiaoman dan saya menikah, kami akan bertanggung jawab atas hidup kami sendiri. Kami tidak akan meminta 1 sen pun dari Anda. Berhentilah bicara padaku tentang hal-hal tidak berguna ini. Su Likin mengertakkan gigi dan berkata, ayahmu dan aku tidak pernah kekurangan uang sejak kita masih muda, jadi kamu tidak tahu bagaimana rasanya membuat pria heroik mendapatkan 1 sen pun. Jika kalian berdua benar-benar mengandalkan diri sendiri, cepat atau lambat kamu akan mati kelaparan. Mengatakan itu, Su Likin melambaikan tangannya dan memerintahkan dengan nada merendahkan, kalian berdua, tolong dengarkan aku. Kali ini, ada peluang besar di depan keluarga Sun kita. Rebutlah, dan aset keluarga Sun kita itu bisa digandakan beberapa kali, tak satu pun dari kalian berdua akan mengecewakanku. Baik ayah maupun anak terkejut dan bertanya, kesempatan yang luar biasa.
Su Likin segera memberitahu ayah dan putranya tentang keluarga Tuan Sue. Mendengar hal itu, Sun Dewang tiba-tiba berkata dengan rasa malu, "Likin, bukankah kamu meminta anakmu menjadi penerusnya? Jika anak berkulit hitam itu lahir di masa depan, di manakah wajah keluarga Sun lamaku?" Su Likin bertanya balik, "Sun Dewang, kamu telah bekerja keras hampir sepanjang hidupmu, bukankah kamu hanya mendapat 30–40 juta? Selama kamu dan keluarga tidak keberatan dengan hal ini, keluarga kita bisa mendapat 50 juta tunai dalam sehari. Dengarkan aku, kalian berdua. Ya, ini uang tunai." Ekspresi Sun Dewang tiba-tiba menjadi kusut dan meronta. Memang memalukan membiarkan anak Anda menjadi penerusnya, tapi dibandingkan dengan 50 juta, wajah memang tidak begitu penting. Su Likin memukul lagi saat setrika masih panas dan berkata, "Sun Dewang, jangan lupa, Tuan Sue setuju. Setelah kedua keluarga kami menjadi mertua, mereka mengalokasikan sebagian besar sumber tepung mereka untuk keluarga kami. Pada saat itu, pabrik tepung kita akan bisa melipat gandakan pendapatannya. Sekarang menghasilkan beberapa juta setahun, mungkin saat itu akan menghasilkan puluhan juta setahun. Menghitung mahar, 1 tahun kemudian, aset keluarga kami sudah melebihi 100 juta. Bab 648. Mendengar angka 100 juta, Sun Dewang langsung berkompromi. Dia berbalik dan berkata kepada putranya, "Alangkah luar biasa, saya menjemput seorang istri secara gratis. Dia tidak hanya tidak meminta hadiah sepeser pun dari Anda, tetapi dia juga memberi Anda puluhan juta. Sungguh hal yang luar biasa." Sun Hongwei berkata dengan dingin, "Ya, itu sangat bagus. Dengan cara ini kamu bahkan bisa memeluk cucumu secara langsung, dan dia juga seorang cucu berkulit hitam." Sun Dewang sama sekali tidak merasa malu, dan berkata, "Beri aku 50 juta, apalagi cucu berkulit hitam, bahkan anak berkulit hitam, aku akan bahagia." Sun Hongwei berseru, "Kamu tidak perlu membuang-buang nafas, aku tidak akan pernah menyetujui masalah ini." Sun Dewang menghela nafas, menunjuk ke arah Sun Hongwei dengan ekspresi kebencian, dan berkata, "Nak, kamu hanya memiliki sedikit pengetahuan dan ketidaktahuan. Kamu tidak pernah menghasilkan uang sejak kamu masih kecil, dan kamu tidak pernah merasa malu dengan uang sejak kamu masih kecil. Aku benar-benar harus membiarkanmu menjalani kehidupan yang sulit selama beberapa hari, agar kamu tahu betapa sulitnya menghasilkan uang." Benar, Su Likin menggema dari samping, seperti kata pepatah lama, uang sulit didapat dan kotoran sulit dimakan. Jika Anda melewatkan kesempatan ini hari ini, Anda mungkin tidak dapat menghasilkan 50 juta dalam hidup Anda. Kalau begitu kamu akan menyesalinya. Sekarang, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu hari ini. Sun Hongwei segera berkata, "Apapun yang Anda katakan, saya tidak akan pernah setuju." "Kamu tidak setuju?" Su Likin menjadi cemas dan berseru, "Kamu tidak setuju, kan? Jika kamu tidak setuju, aku tidak hanya tidak akan membiarkan Zhang Xiaoman datang hari ini, tetapi kamu bahkan tidak akan melakukannya, bisa tinggal di rumah lagi. Pindahlah." Sun Hongwei berkata, "Jika kamu pindah, keluar saja. Saya sudah lama ingin pindah." "Kamu," Su Likin berkata dengan marah, "jika kamu pindah, saya akan menghentikan semua kartu bankmu. Kamu tidak akan pernah mendapat 1 sen pun dari rumah lagi." Sun Hongwei berkata, "Tidak masalah. Saya tidak meminta uang dari keluarga saya. Xiaoman dan saya bekerja sama untuk mendapatkan uang. Sewa dan biaya hidup yang kami mampu pasti cukup." Setelah itu, Sun Hongwei melemparkan korsase pengantin pria ke tanah dan berkata, "Saya tidak akan menikah lagi. Mulai sekarang, Xiaoman dan saya akan menghasilkan uang sendiri dan menyajikan anggur." Kemudian dia mengabaikan orang tuanya, berjalan menuju Zhang Xiaoman, meraih tangannya, dan berkata, "Xiaoman, kami tidak akan mengadakan perjamuan hari ini. Mulai hari ini, saya akan pindah dari rumah, dan kami akan menyewa rumah di Jinling dan tinggal bersama. Kita bisa perlahan-lahan mendapatkan uang untuk pernikahan, apa menurutmu tidak apa-apa?" Zhang Xiaoman mengangguk dengan penuh semangat dan berkata, "Ya, saya akan mendengarkanmu." Sun Hongwei tersenyum dan berkata, "Oke, ayo pergi." Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Xiao Churan dan Ye Chen lagi, dan berseru, "Kalian berdua benar-benar minta maaf hari ini. Saat Xiaoman dan aku mengadakan jamuan makan, kami pasti akan mengundang kalian berdua." Xiao Churan tersenyum dan berkata, "Kalau begitu Ye Chen dan aku akan menunggu saja."
Dia juga merasa bahwa Sun Hongwei harus memutuskan kontak dengan keluarga aneh seperti itu. Keluarganya tidak baik dan tidak membiarkan dia menikah dengan Zhang Xiaoman, jadi dia bisa mengajak Zhang Xiaoman keluar dan bekerja keras sendiri. Marven juga mengagumi pendekatan Sun Hongwei dan tersenyum ringan. Saat kalian berdua mengadakan jamuan makan berikutnya, saya akan menyediakan mobil pernikahan untuk Anda. Sun Hongwei segera membungkuk padanya dan berkata, terima kasih banyak. Saat ini, Su Liqin melangkah dan berkata dengan marah, Wei Wei, jika kamu berani pergi dengan wanita ini hari ini, maka ayahmu dan aku akan memutuskan hubungan kami denganmu. Kamu tidak boleh menyesalinya. Yang ingin dilakukan Su Liqin adalah memfasilitasi pernikahan dengan putri Tuan Sue. Apapun yang terjadi, kesempatan sekali seumur hidup ini tidak boleh dilewatkan. Sekalipun hubungan antara ibu dan anak atau ayah dan anak telah putus, anak tersebut harus dipaksa untuk tunduk. Saat ini, Sun Hongwei berkata dengan tegas, karena kamu sangat tidak menghormati saya, maka tidak ada lagi yang ingin saya katakan. Jika kamu mengatakan ingin memotongnya, potonglah. Ketika Su Liqin mendengar ini, dia langsung menjadi marah dan geram, hal yang tidak berperasaan ini. Saya hanya memelihara seekor anjing dan Anda masih tahu cara mengibaskan ekornya ke arah saya, tetapi Anda sebenarnya ingin memutuskan hubungan dengan saya karena wanita kotor seperti itu. Kami telah menghabiskan waktu bertahun-tahun membesarkanmu dengan sia-sia. Sun Hongwei berkata, maaf, Bu, saya tidak ingin dikendalikan oleh Anda selama sisa hidup saya. Sun Dewang pun berkata dengan marah, bajingan, jika kamu pergi hari ini, maka kamu tidak akan mendapat 1 sen pun dari harta keluarga ini. Kamu harus memikirkannya sendiri. Sun Hongwei berkata, tidak apa-apa, saya tidak menginginkannya lagi. Setelah mengatakan itu, dia menjemput Zhang Xiaoman dan pergi. Ketika Su Liqin melihat adegan ini, dia berteriak dengan marah dan berseru kepada kerabat dan teman lainnya, cepat dan bantu aku menghentikan pria tak berperasaan ini. Aku tidak bisa membiarkan dia pergi tanpa mengatakan apapun hari ini. Kamu boleh pergi, tapi biarkan ini kotor wanita keluar dari sini. Petik 2. Begitu mereka selesai berbicara, keluarga Sun mengepung mereka berdua dan Ye Chen serta istrinya. Su Liqin melangkah ke arah Zhang Xiaoman, mengangkat tangannya dan menamparkan wajahnya, memarahinya dengan mata terbuka, apa yang kamu, seekor rubah betina kecil, lakukan terhadap anakku? Jika kamu tidak meninggalkan anakku lagi, percayalah padaku. Jika kamu tidak percaya padaku, aku akan menghajarmu sampai mati. Zhang Xiaoman tidak menyangka ibu Sun Hongwei akan tiba-tiba menyerangnya. Dia menutupi wajahnya dengan keluhan dan tersedak, Bibi, Hongwei dan saya telah bersama selama beberapa tahun. Kami berdua sangat mencintai satu sama lain. Tolong bantu kami. Petik 2. Aku akan membantumu, Paman. Ketika Su Liqin mendengar bahwa dia mengatakan dia dan putranya adalah cinta sejati, dia menjadi semakin marah dan mengangkat tangannya untuk menamparnya lagi. Pada saat ini, Ye Chen tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih pergelangan tangannya dan berkata dengan dingin, hampir saja. Jika kamu tidak menahan diri, jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu. Su Liqin segera berteriak, kamu pikir kamu ini siapa? Mengapa kamu peduli padaku? Ye Chen mencibir dan berkata, ini adalah teman sekelas istriku. Kamu tidak hanya tidak boleh memukulnya, tetapi kamu juga harus menghormatinya. Aku akan memberimu waktu 3 detik untuk meminta maaf sekarang, jika tidak, kamu akan menanggung konsekuensinya. Yang terpikir oleh Su Liqin hanyalah mahar 50 juta yang dimiliki Tuan 2 mobil bagus. Apa yang kamu inginkan di sini? Kamu pikir kamu ini siapa? Berani mengganggu saya, berani mengganggu urusan keluarga kita. Biarkan aku beritahu kamu, masalah hari ini tidak ada hubungannya denganmu. Jika kamu berani ikut campur, jangan salahkan aku. Sama-sama, Ye Chen tersenyum, apakah kamu kasar padaku? Kamu wanita tua yang buruk. Kamu tidak hanya kejam, tetapi kamu juga sangat berisik. Apa yang bajingan katakan tentang aku? Ketika Su Liqin mendengar Ye Chen memanggilnya wanita tua yang buruk, dia langsung menjadi marah. Dia sangat memperhatikan perawatan kulit dan menghabiskan uang 10 kali lebih banyak untuk wajahnya dibandingkan orang seperti Malan. Pada hari kerja, semua orang memujinya dan mengatakan bahwa dia menjaga dirinya dengan baik dan tidak terlihat tua sama sekali. Namun ketika dia datang ke Ye Chen, mereka justru memanggilnya wanita tua yang buruk. Bagaimana mungkin dia tidak merasa marah? Dia bahkan ingin bergegas maju dan merobek mulut Ye Chen.
Sun Dewang juga sangat marah saat ini dan berkata dengan dingin, "Tuan Ye, apa yang telah Anda lakukan terlalu berlebihan. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa karena Anda memiliki dua orang kaya raya, keluarga Sun kami takut pada Anda? Saya akan memberitahu Anda apa yang terjadi hari ini. Jika kamu berani ikut campur dalam urusan orang lain, aku akan membiarkanmu berbaring dan meninggalkan Hilton." Bab 649. Ye Chen tertawa terbahak-bahak saat mendengar perkataan Sun Dewang. "Biarkan diri Anda berbaring dan meninggalkan Hilton." Sun Dewang ini sungguh tidak mengetahui seberapa tinggi langit dan seberapa tingginya. Namun, dia benar-benar sedikit malu membiarkan tuan muda tertua dari keluarga Ye dan Tuan Ye bertarung dengan para idiot ini. Jadi, kupikir, telepon saja dia. Minta dia untuk membawa beberapa orang dan menamparkan pasangan itu 10.000 kali, seperti yang dilakukan Wang Yunkai. Namun saat ini, sebuah Rolls-Royce melaju. Saudari Lu, yang selama ini diam, terkejut dan buru-buru berkata, "Oh, Tuan Sue ada di sini." Petik 2. Begitu kata-kata ini keluar, Sun Dewang dan Su Liqin menjadi gugup. "Saya pikir akan memakan waktu cukup lama bagi Tuan Sue untuk datang. Anda bisa menyelesaikan masalah Xiaoman dulu, jika tidak berhasil, beri dia 1,8 juta. Biarkan dia meninggalkan putranya." Tanpa diduga, pertengkaran di sini menjadi semakin tegang, dan Tuan Sue datang. Karena terlalu banyak orang di sekitar, Les berhenti tidak jauh dari situ. Begitu mobil berhenti, pengemudi keluar dan membuka pintu. Segera setelah itu, sebuah keluarga beranggotakan 3 orang turun dari kursi belakang. Pria parubaya itu mengenakan jas dan wajahnya penuh arogansi. Wanita parubaya mengenakan emas dan perak, dan wajah mereka penuh kekayaan. Gadis di antara keduanya berpenampilan biasa-biasa saja, tapi pakaiannya sangat menarik perhatian. Gaun Chanel yang dikenakannya setidaknya berharga ratusan ribu, dan ia membawa tas tangan kulit buaya edisi terbatas Hermes, yang harganya setidaknya 2 hingga 300 ribu. Ekspresi keluarga beranggotakan 3 orang ini relatif bahagia saat ini, dan mereka semua tampak merasa lega. Nama lengkap Tuan Sue adalah Sue Sinlong, dan dia telah membuka lusinan supermarket Sinlong di daerah sekitarnya. Dimulai dengan kekayaan bersih beberapa ratus juta. Nama putrinya adalah Sue Jingjing, dan tahun ini dia berusia 28 tahun. Sue Jingjing belajar di Amerika Serikat beberapa tahun yang lalu. Yang menjadi lebih populer akhir-akhir ini adalah menyekolahkan anak ke luar negeri. Namun di antara anak-anak yang belajar di luar negeri, selalu ada 2 ekstrim. Pada satu sisi, seseorang mempunyai nilai yang sangat bagus dan menerima beasiswa dari universitas ternama di dunia, atau bahkan kesempatan untuk belajar di luar negeri dengan biaya publik. Alasan lainnya adalah nilai saya sangat buruk, dan mustahil untuk masuk ke universitas manapun di Tiongkok. Tetapi keluarga saya relatif kaya, jadi saya memutuskan untuk pergi ke luar negeri untuk belajar di Universitas Burung Pegar, yang akan memberi saya lebih banyak muka. Kebanyakan siswa yang belajar di luar negeri sebenarnya berada dalam situasi yang terakhir. Keluarga Sue Jingjing menghabiskan jutaan dolar setahun untuk menjalani kehidupan generasi kedua yang kaya. Di Amerika Serikat, meskipun dia belajar di Universitas Vision, dia tidak pernah masuk kelas. Dia hanya bermain dan menghabiskan uang setiap hari. Bahkan segala macam main-main. Dan dia sangat menyukai pacar orang barat, terutama orang kulit berwarna, terutama pria kulit hitam. Dalam kata-katanya sendiri, pacar berkulit hitam lebih mampu di bidang itu dan bisa memberinya perasaan berbeda. Selama bertahun-tahun tinggal di luar negeri, Sue Jingjing berkencan dengan banyak pacar berkulit hitam. Selama periode ini, dia juga hamil beberapa kali dan diam-diam melakukan beberapa kali aborsi. Saat dia kembali dari Amerika kali ini, dia baru saja putus dengan pacarnya yang berkulit hitam, dan dia tidak mengetahui bahwa dia hamil sampai dia kembali. Faktanya, Sue Jingjing tidak terlalu memikirkan kehamilan, dia merasakannya sejak dia hamil. Gugurkan saja anaknya, hal yang telah dia lakukan berkali-kali sebelumnya. Dokter tidak memberitahunya sampai dia tiba di rumah sakit. Karena sering melakukan aborsi, sistem reproduksinya sudah mencapai batasnya. Jika anak ini juga diaborsi, mustahil dia bisa hamil di kemudian hari. Setelah mendengar ini, Sue Jingjing menyadari bahwa dia berada dalam sedikit masalah. Bagaimanapun, setiap wanita memiliki impian untuk menjadi seorang ibu. Meskipun dia belum siap untuk memiliki anak saat ini,
jika dia benar-benar tidak dapat memiliki anak di masa depan atau di kehidupan ini, itu akan menjadi pukulan besar baginya. Jadi dia memberitahu orang tuanya tentang hal itu. Meskipun Sue Sinlong sangat marah setelah mengetahui kejadian ini, tapi saya juga harus memikirkan masa depan putri saya. Ia hanya memiliki seorang putri, meski bukan laki-laki, ia tetap berharap putrinya bisa meninggalkannya seorang ratu dan mewariskan garis keturunannya. Jika putrinya menggugurkan anak berkulit hitam ini, dia tidak akan pernah bisa memiliki anak lagi, dan garis keturunannya sendiri akan terputus. Itu sebabnya dia sangat ingin mencari penerus, dan dia ingin mencari penerus yang bisa mengizinkan putrinya melahirkan anak tersebut. Dia sangat bahagia ketika mendengar bahwa keluarga Sun dapat melangsungkan pernikahan putra mereka Sun Hongwei dan putrinya hari ini. Jadi dia bergegas bersama istri dan anak-anaknya dengan tergesa-gesa. Saya bahkan tidak punya waktu untuk membeli gaun pengantin untuk putri saya. Namun, dia juga tahu bahwa situasinya mendesak, jadi dia harus melakukan sesuatu yang istimewa. Jadi, dia memutuskan, hari ini, saya akan membiarkan putri saya puas dengan pernikahan Sun Hongwei, dan kemudian saya akan menghabiskan lebih banyak uang untuk mengadakan pernikahan megah di rumah untuk putri saya. Alasan utama mengapa Sue Sinlong begitu cemas adalah karena dia tidak mengatakan yang sebenarnya kepada saudari Lu. Saudari Lu tidak tahu, putrinya sudah tidak bisa mempunyai anak lagi. Dia juga berpikir bahwa Sue Jingjing enggan melepaskan perasaan pacarnya yang berkulit hitam, jadi dia ingin melahirkan anak tersebut. Tentu saja, saya bisa memberi Sun Hongwei anak lagi di masa depan. Namun nyatanya, Sue Sinlong datang ke sini hanya untuk menipu orang. Dia takut tidak ada yang berani menginginkan Sue Jingjing setelah kehamilannya terlihat. Itu sebabnya aku berbohong, berharap menemukan penerus untuk mengambil alih putriku dan melahirkan anak itu. Namun dia juga seorang pria yang peduli pada wajah, dan dia tidak ingin menikahkan putrinya dengan pria biasa. Jadi ketika saudari Lu berkata bahwa Sun Hongwei ada hubungannya, dia segera mengidentifikasi calon menantunya. Sue Sinlong datang bersama istri dan putrinya, dan Sun Dewang serta Su Likin juga buru-buru menyambutnya. Sue Sinlong sangat bersemangat saat ini, jadi ketika dia melihat Sun Dewang, dia tersenyum dan berkata, "Oh, Sun tua, kita sudah saling kenal sejak lama, tapi aku tidak menyangka akan mengubah kata-kataku sekarang dan memanggilmu mertuaku." Petik 2. Sun Dewang juga sangat gembira dan berkata, "Merupakan kehormatan bagi saya, Sun Dewang, untuk menikah dengan Tuan Sue." Petik 2. Su Likin juga menggema, "Iya, Tuan Sue, ini putri Anda, dia sangat cantik." Petik 2. Sue Sinlong menunjuk ke arah Sue Jingjing dan berkata sambil tersenyum, "Izinkan saya memperkenalkan kepada Anda, ini putri saya Jingjing. Dia telah tinggal di Amerika Serikat selama bertahun-tahun dan baru saja kembali belum lama ini." Petik 2. Ups, Su Likin berkata dengan gembira, pada pandangan pertama, Jingjing terlihat seperti wanita di antara semua orang, dan dia telah tinggal di Amerika Serikat selama bertahun-tahun, jadi dia pasti siswa terbaik. Petik 2. Sue Sinlong berkata sambil tersenyum, "Saya bahkan tidak dapat berbicara tentang siswa terbaik, tetapi bahasa Inggris saya lebih baik daripada orang kebanyakan." Petik 2. Su Likin merasa senang. Saat ini, Sue Sinlong melihat sekeliling dan bertanya dengan heran, "Mengapa kamu tidak melihat calon menantuku?" Petik 2. Saat ini, Sun Hongwei dikelilingi oleh keluarga Sun, yang menolak melepaskannya. Ketika Su Likin mendengar ini, dia buru-buru berkata, "Tuan Sue, tunggu sebentar, saya akan meminta Hongwei untuk datang dan menemui Anda sekarang." Bab 650. Seperti yang dikatakan Su Likin, dia segera mendatangi kerumunan dan berkata kepada Sun Hongwei, "Cepat ikut aku untuk menemui calon ayah mertuamu. Biar ku beritahu, jika kamu mengacaukan masalah ini, ayahmu dan aku tidak akan memaafkanmu, kamu." Petik 2. Sun Hongwei berkata dengan marah, "Saya telah memutuskan hubungan dengan Anda, bagaimana saya bisa memiliki calon ayah mertua?" Petik 2. Zhang Xiaoman terkejut. Dia memandang Sun Hongwei dan bertanya, "Wei Wei, apa yang terjadi?" Petik 2. Sun Hongwei sangat marah, jadi dia hanya berkata di depan semua orang tua saya terobsesi dengan hal itu dan bersikeras membiarkan saya bekerja sebagai penerima putri bos. Dikatakan bahwa dia juga sedang mengandung anak Afrika Amerika, dan jika dia bersikeras untuk melahirkan anak tersebut, orang tua saya ingin saya menikahinya. Petik 2. Begitu kata-kata ini keluar,
tidak hanya Zhang Xiaoman, Xiao Churan, dan Ye Chen yang tercengang, tetapi juga anggota keluarga Sun lainnya. Saat itulah Ye Chen mengerti. Ternyata pasangan itu punya angan-angan, apakah Sun Hongwei anak kandung mereka? Sayang sekali mereka benar-benar bisa mengambil keputusan seperti itu. Su Liqin berkata dengan tidak sabar, Wei Wei, izinkan saya memberitahu Anda tidak boleh bodoh saat ini. Maharnya 50 juta. Petik 2. Keluarga Sun terkejut. 50 juta mahar. Ya Tuhan, apakah ada hal yang bagus? Sepupu Sun Hongwei, Sun Hongbin bertanya dengan tergesa-gesa, bibi kedua, karena Hongwei tidak bersedia, bisakah Anda memperkenalkan hal baik ini kepada saya? Jangankan anak orang Afrika Amerika, kalaupun dia mengandung anak orang asing, saya tidak masalah harganya 50 juta. Petik 2. Su Liqin mengangkat alisnya, kamu berpikir dengan baik, bagaimana hal baik seperti itu bisa terjadi padamu? Yang disukai orang lain adalah rumah megah kita. Petik 2. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Sun Hongwei lagi dan mengutuk, apakah kamu melihat itu? Siapa yang mendengar ini tidak menerkam seperti anjing setelah melihat kotoran? Kamu satu-satunya yang bersembunyi begitu jauh. Ayahmu dan aku sangat pintar sepanjang hidup kami, kenapa kami bisa melahirkan makhluk bodoh sepertimu? Petik 2. Sun Hongwei berkata dengan dingin, menurutku, karena sepupuku tertarik, biarkan dia pergi. Aku pasti tidak akan pergi. Petik 2. Su Liqin sangat marah dan berkata kepada Zhang Xiaoman, selama kamu putus dengan putraku, Zhang Xiaoman, aku akan memberimu 10.000. Petik 2. Zhang Xiaoman menggelengkan kepalanya tanpa bergerak, bibi, saya memiliki hubungan sejati dengan Hongwei. Bahkan jika Anda memberi saya 10.000 yuan, beri saya 100 juta yuan. Aku juga tidak akan putus dengannya. Petik 2. Sun Hongbin buru-buru menghampiri dan berkata, bibi kedua, saya tidak ingin Hongwei bersedia melakukannya. Kita tidak bisa melewatkan hal sebaik itu dengan sia-sia, bukan? Jika Anda memperkenalkannya kepada saya, kekayaan Anda tidak akan diberikan kepada pihak luar. Paling buruk, saya bisa memberi Anda suap 10.000 yuan. Bolehkah? Petik 2. Gulungan. Su Liqin sendiri memandang rendah Sun Hongbin. Keluarga mereka jauh lebih buruk daripada keluarganya. Jadi saat ini, melihat Sun Hongbin menjilati wajahnya dan mencoba memotong janggutnya, dia diliputi amarah. Menurutnya, meskipun putranya tidak mendapatkan kesempatan sebaik itu, dia tidak akan pernah memperkenalkannya kepada Sun Hongbin. Bagaimana aku bisa memberinya kesempatan untuk menggangguku? Sun Hongbin tidak menyangka Su Liqin akan berbicara begitu kasar, dan berkata dengan ekspresi agak tidak senang, bibi kedua, apa maksudmu? Kita semua adalah keluarga. Petik 2. Gulungan. Siapa keluargamu? Petik 2. Su Liqin sudah marah, tetapi melihat dia masih mengomelinya, dia merasa semakin marah. Sun Hongbin juga sangat marah, kenapa dia memarahi dirinya sendiri di depan banyak orang? Apakah Anda merekrutnya atau memprovokasi dia? Memikirkan hal ini, dia beralasan dengan keras, bibi kedua, kamu bertindak terlalu jauh. Petik 2. Saat ini, Sue Xinlong mendengar kebisingan yang terjadi di sini. Lalu dia berjalan mendekat dan bertanya, apa yang terjadi? Petik 2. Su Liqin berkata dengan tergesa-gesa, Tuan. Petik 2. Begitu dia selesai berbicara, Sun Hongwei mengambil inisiatif dan berkata, Paman Sue, aku benar-benar minta maaf. Aku sudah memiliki wanita yang kucintai, dan aku tidak akan menikahinya kecuali aku menikahinya, jadi aku tidak bisa menikah. Putri Anda. Petik 2. Apa-apaan? Sue Xinlong mengerutkan kening dan memandang Su Liqin, kamu telah membawa semua putriku ke sini, dan kamu akan menyanyikan ini untukku. Apakah kamu bercanda, atau apakah Anda ingin menaikkan harga dari awal? Petik 2. Tidak. Su Liqin buru-buru melambaikan tangannya dan berkata dengan rendah hati, Tuan Sue, beraninya aku mempermainkanmu, anak ini. Ada yang salah dengan otaknya, dan saya mendidiknya. Petik 2. Sun Hongwei berkata, tidak ada pendidikan lagi, saya pergi sekarang. Petik 2. Su Liqin berteriak dengan tajam, beraninya kamu. Jika kamu berani pergi hari ini, aku akan mematahkan kakimu. Petik 2. Ye Chen tidak berbicara lama. Saat ini, Su Liqin tidak tahan lagi dan berteriak dengan suara dingin, kamu wanita tua yang jahat, jika kamu terus tidak berterima kasih, jangan salahkan saya karena bersikap kasar padamu.
Petik 2. Su Likin segera menunjuk ke arah Ye Chen dan berkata kepada Sue Sinlong, "Tuan Sue, orang ini telah menyihir anak saya di sini. Jika tidak, anak saya pasti sudah setuju sejak lama. Jangan khawatir, beri aku sedikit waktu lagi." Petik 2. Sue Sinlong sudah gila karena kecemasan saat ini. Dia tidak sabar menunggu detik berikutnya untuk membiarkan putrinya berjalan di karpet merah bersama Sun Hongwei dan melangsungkan pernikahan. Jadi saat ini, dia tidak tahu bahwa Su Likin sengaja menyalahkan Ye Chen, jadi dia memelototi Ye Chen dan berkata, "Wah, jika kamu menunda pernikahan putriku hari ini, percaya atau tidak, aku akan mencari seseorang untuk disiksa kamu sampai mati." Petik 2. Ye Chen memandangnya. Dia mencibir, "Seberapa seksi putrimu? Apakah Anda sangat ingin membuang kentang panas ini?" Petik 2. Sue Sinlong mengertakkan gigi dan berkata, "Nak, hati-hatilah dengan apa yang kamu katakan. Jika kamu menyinggung perasaanku, aku akan membuatmu berjalan-jalan tanpa makanan." Petik 2. Sun Dewang juga berlari saat ini. Melihat Ye Chen tersedak oleh Sue Sinlong, dia langsung berkata dengan gugup, "Sayangku, jangan seperti anak ini, atau kamu akan marah." Petik 2. Setelah mengatakan itu, dia berkata kepada Ye Chen, "Wah, kami belum pernah bertemu satu sama lain dan tidak memiliki permusuhan. Saya tidak ingin memprovokasi Anda, tetapi Anda tidak ingin memprovokasi keluarga kami. Hari ini anak saya akan menikah kepada putri Tuan Sue. Tolong jangan tinggal. Permisi." Petik 2. Itu adalah, Su Likin juga berkata dengan tergesa-gesa, "Mengapa Anda, orang luar, terlibat dalam urusan keluarga kami? Jika Anda bijak, segera pergi dan jangan tunda saya menikahi menantu perempuan saya hari ini." Petik 2. Setelah mengatakan itu, Su Likin memandang Zhang Xiaoman dengan jijik. Dia berkata dengan suara dingin, "Dan kamu, wanita jalan yang tidak tahu malu, hamil anakku sebelum kita menikah. Kamu sangat kotor. Wanita sepertimu tidak diterima di keluarga kami. Keluarlah sekarang." Petik 2. Sue Sinlong mendengar ini. Wajahnya sangat jelek. Bagaimanapun, putrinya sedang mengandung mantan pacarnya yang berkulit hitam sebelum dia menikah. Jadi dia sangat tertekan ketika mendengar kata-kata Su Likin. Sun Dewang juga melihat wajah Sue Sinlong sangat jelek. Jadi dia buru-buru menggeram pada Su Likin, "Dasar jalan, apa yang kamu bicarakan?" Petik 2. Sambil berbicara, dia mengedipkan mata pada Su Likin. Su Likin tiba-tiba menyadari bahwa dia baru saja memarahi Zhang Xiaoman. Putri Tuan Sue juga dimarahi. Jadi dia buru-buru berkata dengan hormat, "Tuan." Petik 2. Ketika Zhang Xiaoman mendengar ini, air mata kesedihan terus mengalir. Melihat dia masih menangis, Su Likin berkata dengan jijik, "Mengapa kamu menangis? Apakah aku telah berbuat salah padamu? Kamu perempuan jalang yang tidak tahu malu, seluruh keluargamu pelacur, dan kamu masih ingin menikah dengan keluarga kami. Jangan buang air kecil, lihat saja dirimu sendiri. Dengan perempuan jalangmu, apakah kamu layak menjadi keluarga kami?" Petik 2. Ye Chen merasa marah saat ini, menatap Su Likin, dan berkata dengan dingin, "Wanita tua sialan, bukankah kamu hanya ingin putri Tuan Sue ini memasuki pintu keluarga Sunmu dan mendapatkan mahar 10.000 yuan?" Petik 2. Su Likin juga mengambil risiko dan berkata dengan tegas, "Ya, itulah yang saya pikirkan." "Ada apa? Apakah itu ada hubungannya denganmu? Kenapa kamu tidak cepat pergi dari bajingan kecil ini?" Petik 2. Ye Chen mencibir dan berkata, "Kalau begitu, aku akan membantumu hari ini." Petik 2. Su Likin bersenandung dan berkata sambil tersenyum, "Itu ide yang bagus." Petik 2. Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Jangan terlalu senang. Maksudku suamimu Sun Dewang harus menikahi putri Tuan Sue hari ini. Jika tidak, keluargamu berdua akan hancur." Bersambung.